di rumah tidak berkarya, di rumah tidak kontemplasi. Kalau saya sih kebetulan muslim ini harusnya sholatnya lebih khusyuk, baca Qurannya lebih bagus. Ya mau yang lain mungkin bisa hal-hal yang positif itu terutama terkait dengan spiritual. Nah, itulah maka spiritual ini harusnya porsi yang lebih besar. Bahkan beberapa orang itu menyampaikan spiritual itu porsinya lebih dari 60%. Yang menentukan kita sehat atau sakit. Ya bisa jadi benar kita ini kena corona, bisa jadi benar kita kena kencing manis, bisa jadi benar kita kena stroke. Tetapi begitu spiritualnya kita besar bahwa sesungguhnya sakit ini dari Allah, bahwa sakit ini dari Tuhan, bahwa sakit ini dari sana, dan saya berusaha bahwa sesungguhnya saya pasrah dan saya tetap ikhtiar, nggak ada ngerundel, nggak ada dan lain sebagainya. Dan ini pengalaman yang banyak saya sampaikan bahwa sesungguhnya spiritual ini sangat penting. Yang kedua, yang sehat dan sakit ini yang kedua adalah fisik. Saudara-saudara sekalian, fisik ini memang selain spiritual, selain psikologis, fisik ini menjadi hal yang penting. Harusnya kita jaga. Bahkan saya itu sering mengatakan filosofi bahwa sesungguhnya sakit dan mati, sehat dan mati itu gak ada hubungannya. Karena memang sesungguhnya kalau urusan mati itu urusan Allah. Bisa jadi kita hari ini tahu-tahu meninggal, bisa saja jadi kita sakit tapi nggak meninggal banyak juga. Nah, untuk itulah itu perlu dibedakan. Untuk itulah kita pengen sesungguhnya kita itu pengen sehat. Kalaupun sakit kita tetap spiritual kita tetap kuat. Nah, untuk itulah maka teman-teman fisik ini penting. Fisik ini penting. Jadi yang pertama untuk menjaga fisik ini adalah yang pertama adalah olahraga. 10 menit lah. Para ahli mengatakan, terutama teman-teman yang di jantung mengatakan itu kalau kita bisa bergerak, kita bisa refreshing, berjalan-jalan sehat, jalan santai atau olahraga ringan 30 menit, maka dalam pembuluh darah kita akan keluar nitrit oksid yang itu akan melenturkan jalan-jalan. Dan insya Allah saya yakin banyak penyakit itu tidak harus dengan obat. Jadi hari ini masyarakat itu kadang-kadang kan terprovokasi dengan promosi, terprovokasi dengan kalau kita pengen sehat harus minum vitamin ini, kalau ini kuat harus minum obat kuat ini. Justru itulah yang hari ini faktor pencetus terbesar penyakit itu justru dari konsumsi obat kuat, konsumsi vitamin, konsumsi apapun berlebihan. Karena butuhnya nggak besar sebenarnya. Kita terhadap vitamin, kebutuhan kita terhadap obat kuat dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah fisik ini adalah tentang makanan. Ini makanan ini penting, luar biasa. Sesungguhnya sampai hari ini luar biasa isunya tentang makanan. Bahkan konon katanya penyebab penyakit corona ini dari makanan. Tapi dari bahasa saya hari ini hampir semua penyakit dari makanan. Ya, apapun. Bahkan penyakit-penyakit infeksi dari makanan. Bahkan penyakit-penyakit degeneratif dari makanan. Bahkan penyakit-penyakit bahasa saya yang harusnya tidak terjadi. Ini makanan luar biasa. Itulah maka makanan ini harus kita jaga. Makanan yang pertama itu halal dan baik. Dan kita yakin bahwa sesungguhnya halal itu yang sudah ditentukan oleh yang membuat sononya tahu benar bahwa kalau nggak halal itu nggak baik. Halal pun itu belum tentu baik. Itulah kita harus mencari makanan yang halal dan baik.
Yang kedua, mungkin kalau ini tentang sehat ya. Nah, ini tentang sehat. Yang kedua sakit. Nah, sakit inilah yang kadang-kadang bahkan saya itu pernah berceletuk itu, berapapun rumah sakit dibangun, berapapun klinik ada, nggak pernah kosong. Semakin banyak semakin penuh. Ya alhamdulillah hari ini ada social distancing, ada physical distancing, orang sakit tambah berkurang. Karena orang nggak kemana-mana, nggak tahu ini benar-benar sehat atau menahan diri atau takut ke rumah sakit atau ke klinik karena takut ketularan corona. Yang pertama, ya karena kita nggak sehat, karena mungkin spiritual kita turun. Nah, yang pertama itu. Nah, tapi ada 3 faktor juga yang kalau sehat. Yang pertama itu adalah diri kita. Kalau bahasanya host dan lain sebagainya, diri kita ini yang kadang-kadang membuat kita itu gampang sakit. Apa diri kita ini? Misalnya gaya hidup kita itu saenake dhewe. Ya kadang-kadang saya itu kadang-kadang anak-anak itu sudah tak sarankan, naik sepeda motor gaya helm ride. Wadah, wong gaya helm nek tiba yo mati ya Pak. Nah bahasa itu memang mungkin betul kalau kita kecelakaan nggak pakai helm juga, tapi bahasa saya minimal ada ikhtiar kita. Dan kadang-kadang dari diri kita sendiri, sakit itu dari diri kita sendiri. Atau mungkin kita sering apa ya bahasa saya, mentalnya titik-titik grundal, titik-titik nesu, terus nggak bisa legowo gitu ya bahasa Jawa nih. Nah, yang kedua itu selain diri kita, maka bisa juga penyakitnya yang kuat. Nah, saya hari ini tentang corona. Ya, balik lagi ke corona ini karena babnya kadang-kadang lagi zamannya. Bisa jadi memang apa ya, penyakitnya luar biasa. Sehingga kalau di zaman Rasulullah itu, di zaman para sahabat, kalau kita ketemu daerah yang endemi atau pandemi, maka kita yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Maksudnya memang penyakit ini harus jangan menular ke banyak orang, jangan berpindah, maksudnya penyakit biarkan aja. Nanti orang yang sakit di dalam itu akan timbul daya tahannya, akan naik lama-lama. Ya bahasa saya seperti flu. Mungkin dulu flu itu menjadi penyakit yang menakutkan. Bahkan kalau kita lihat ada berita itu kalau orang dulu bilang Pak Geblok lah, orang Jawa bilang itu mungkin sebelum kemerdekaan 1912, dan itu ada Pak Geblok katanya begitu karena penyakitnya luar biasa. Ya, tetapi bahasa saya ya itu yang bisa menyebabkan kita sakit. Yang ketiga itu adalah lingkungannya. Ya saya sih hari ini kayaknya corona ini banyak menyerang daerah-daerah yang padat ya. Itu banyak yang padat. Jadi lingkungan padat. Karena memang bahasanya itu pengenceran udaranya juga kecil. Ya misalnya satu apartemen ditempati orang di atas 100 orang dan lain sebagainya. Di kota-kota besar itu luar biasa padatnya. Bahkan kalau perlu kita lewat saja itu nggak bisa, kudu miring nek menurut tubuhnya begitu. Nah, untuk itulah lingkungannya harus kita. Saya lebih setuju lingkungan yang alamnya lebih masih terbuka, masih ada tumbuhan hijau yang nggak terlalu padat. Itu bagus, ada pengenceran, ditambah memang ada penjagaan lingkungan ini, dan sekarang ini luar biasa. Saya pikir lingkungan ini luar biasa. Bahkan saya itu pernah berhipotesis begitu ya, pasti berangan-angan sampai saya itu pernah ada survei kecil-kecilan kenapa daerah-daerah yang polusinya tinggi sekali itu, misalnya daerah terminal, kalau zaman dulu, kalau sekarang terminal sepi. Itu
ya mesti lingkungannya nggak sehat. Misalnya begitu, mesti ada faktor-faktor lain yang akan menurunkan daya tahan, mungkin lebih cepat sakit. Bahkan beberapa penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit kelainan kelainan organ, kelainan sel, kelainan DNA dan lain sebagainya seperti Down syndrome dan lain sebagainya di lingkungan, terutama lingkungan pabrik yang luar biasa polusinya yang terus menerus begitu. Ini harus kita jaga. Saudara sekalian, memang sehat dan sakit ini hal yang luar biasa. Ini bukan takdir yang tidak bisa kita rubah, tapi takdir yang bisa kita usahakan. Sehingga kesehatan harus kita tetap jaga. Kalau kita sakit, harus kita bedakan kenapa kita sakit hari ini. Apakah dari kita? Atau yang kedua, memang penyakitnya luar biasa kuatnya, sehingga bahasa saya, kita harus menaikkan lagi spiritual kita, harus menaikkan lagi fisik kita, harus makanan kita lebih bagus lagi. Atau yang ketiga, lingkungan. Bahasa saya memang lingkungan ini harus mencari lingkungan yang bagus. Minimal bahasa saya ada pertukaran udara, udara yang segar, masih ada tumbuhan. Dan kebetulan kita itu tinggal di area yang luar biasa, masih banyak sawah begitu, masih hijau itu gitu, sehingga segar begitu ya, segar. Sehingga saya yakin begitu. Itulah maka penting kita mengelola tersebut. Bismillah ya, insya Allah ini bahasa saya tentang definisi sehat dan sakit, dan tidak ada hubungannya sehat dan sakit itu dengan kematian. Waduh Pak, gaya hidup saya itu non sewu ya, kadang-kadang kita tuh ada orang tertentu kita ingatkan, jangan punya kebiasaan yang nggak sehat misalnya. Tapi kita ingatkan, waduh Pak, bayi aja ya tetap patuh kan begitu. Nggak bisa, itu nggak bisa ya, bahasa saya begitu. Itulah maka budaya-budaya yang tidak sehat, kebiasaan yang tidak harus kita, karena memang tidak ada hubungannya sehat dan sakit dengan kematian, karena kematian sudah. Tetapi bahasa saya, bagaimana kita itu sehat, dan kalau memang umur kita habis ya meninggal, selesai. Tapi kita tidak sakit yang berlama-lama, sakit yang luar biasa. Karena sesungguhnya kalau hari ini misalnya orang kan luar biasa ramainya tentang corona karena tidak ada obatnya, penyakitnya luar biasa kuatnya gitu ya. Kalau demek saja, kalau kedemek, kecedek aja bisa ketularan dan bisa mati. Bahkan saya itu tiap hari selalu doktrin, hati-hati loh kalau mau kena corona mati. Hati-hati mati ya, bolak-balik saya itu mesti dengar mati. Ya takut juga sih sebenarnya. Tapi itu semua bahasa saya. Kalau spiritual kita itu tinggi, kalau fisik kita sudah berusaha dengan olahraga, dengan makan sehat, ya kita tetap harus keluar pakai masker. Wajib kita social distancing, kita tetap physical distancing. Bahkan sekarang mungkin SPB ya, ada pembatasan lebih ketat. Bahkan kita kemarin ini ke Kepanjen sampai nggak jadi karena jalannya ditutup semua. Nah, untuk itulah maka saya punya solusi sebenarnya. Saya yakin sebenarnya corona, dan memang sebenarnya nggak corona saja, karena obat itu banyak, obat flu juga nggak lama. Itu yang ada kan obat turun panasnya saja, mengurangi gejalanya saja. Nggak corona saja, bahkan obat pegel linu aja itu orang yang nggak ada obatnya, yang ada mengurangi rasa sakitnya. Bahkan obat mah juga nggak ada, yang menyembuhkan mah juga nggak ada, yang ada adalah mengurangi gejalanya mah. Untuk itulah maka hari ini mungkin luar biasa di dunia, susahnya hari ini, tetapi kita tidak perlu terlalu larut luar biasa, kita tidak perlu drop luar biasa. Yang perlu kita siapkan, kita tetap sehat. Kalaulah kita hari ini sakit, maka semuanya itu bisa kita usahakan dengan menaikkan kadar kesehatan kita. Dan saya yakin kalau kita hari ini sakit, misalnya karena corona beneran begitu ya, tapi saya yakin dengan kita punya spiritual yang tinggi, kita punya fisik yang bagus, saya yakin penyakitnya akan kalah dengan kita.
bukan obatnya. Ya, tetap di diri kita saja hari ini yang bisa. Nah, untuk itulah maka sehat versi saya ini mungkin akan kita tayangkan rutin ya tiap minggu, mungkin dengan teman-teman yang lain mungkin tiap hari juga akan menayangkan tentang yang lain. Hari ini penting bagi kita semua menjaga kesehatan ini, menjaga kalau kita sakit maka harus kita definisikan kenapa kita sakit sehingga kita punya treatmentnya. Nah, itulah mungkin ini bisa menjadi masukan. Mungkin kalau ada masukan dari yang lain, kritikan dan lain sebagainya, ya silahkan karena ini mungkin tidak ilmiah. Betul, memang ini tidak ilmiah karena memang ini saya rangkum sendiri versi saya. Mudah-mudahan ini bagian dari saya untuk kita biar sehat. Dan kalaulah sakit maka kita bisa mendefinisikan. Kita nggak perlu soal stres, kita nggak perlu terlalu khawatir bahwa sesungguhnya tidak ada hubungannya sehat dan sakit dengan kematian. Kalau kematian sudah ada tulisannya, sehingga nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Matur suwun, insyaallah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.